Oke, selamat datang di MVP Project. Jadi hari ini kita bakal lakukan apa ya? Setup tunneling di VPS kita sendiri supaya kita bisa melakukan SSH atau VMS atau terserah lah. Jadi di sini pertama yang kita butuhkan tentu saja kita punya VPS sendiri. Di sini saya punya VPS dari rumah web. Oke, jadi kita bisa akses VPS-nya dari HTML 5 client seperti ini. Oke. Nah, di sini yang pertama kita akan setting dulu supaya VPS ini lebih gampang diakses. Oke. Yang pertama itu tentu saja kita ubah setting SSH-nya. Di sini di atas sudah ada contohnya ya, tapi kita akan ulangi lagi. Jadi bentar saya clear dulu. Nah, di sini kita bisa klik nano untuk membuka /etc /ssh /sshd underscore config. Bisa kalian copy di deskripsi ya, ini kodenya ada di deskripsi, kemudian kita enter saja. Jadi ada beberapa yang perlu kita ubah. Yang pertama adalah permit root login. Ini kadang penyuplai SSH kalian itu nggak ditulis yes, jadi ini kalau apabila ini no diganti aja jadi yes. Kemudian strict modenya di no, kemudian REST authentication-nya yes gak apa-apa, tapi yang buka authentication-nya dibikin no. Oke. Kemudian kalau sudah di exit aja, Ctrl X. Kemudian kalau disuruh saving tekan Y aja, kemudian enter namanya. Oke. Kemudian berikutnya kita login menggunakan putih. Di sini putih kalian ketik IP-nya apa. Kalau saya ganti menjadi domain saya, udah saya routing menggunakan Cloudflare, jadinya ketik aja ini IP kalian apa. Oke, misalnya di sini itu IP-nya itu ini. Iya, kalian ketik aja di sini. Tapi kalau saya routing, jadinya saya bisa lakukan seperti ini. Kita klik open aja. Kalau ada seperti ini, di accept aja, login as root. Kemudian passwordnya yang sudah kalian set. Oke, sudah masuk. Jadi di sini kita mulai start caranya. Oke, kita clear. Nah, di sini ada dua buah link di komen pertama. Soalnya YouTube ini belum bisa nulis link di deskripsi. Jadi ada dua link nanti. Yang ini ada link dari pembuat aslinya. Tapi masalahnya di GitHub itu biasanya orangnya itu kadang ngehapus apa ya namanya, ngehapus kodenya atau ngehapus commit-nya. Jadi di sini saya juga sediain link kedua, link backup apabila ini orang pertama ini menghapus atau mengupdate yang ini. Jadi pas video ini di-upload, link yang kedua itu adalah link yang saya pakai. Oke. Jadi di sini sebenarnya udah ada apa ya namanya, tutorialnya. Di sini udah ada tutorialnya, kalian tinggal ikutin aja. Kalian boleh skip video ini terus langsung ke link yang saya berikan di deskripsi, ikutin tutorialnya, itu sama aja. Tapi kalau kalian pengen ikut tutorial ini ya silahkan ya, ikut aja. Kalian copy aja seperti ini di centang ini ya, di centang 2 ini di copy aja, kemudian klik kanan. Nah udah ya, kita enter aja. Oke, mereka akan melakukan apa ya namanya, melakukan installing sendiri. Ya, kita tunggu sampai selesai, kita speed up kalau misal kelamaan. Oke, kalau keluar seperti ini, kalian oke aja, enter. Oke, kalau keluar error seperti ini, artinya VPS kalian sudah restart. Oke, kita lanjut. Di sini kalau kalian udah punya akses VPS-nya lagi, yang pertama kalian lakukan adalah login ke root ya. Terus bedain root sama enggak itu gimana? Oke, kalian lihat ini. Kalau ada hashtag, oke, kalau yang akhiran ini hashtag, itu artinya kalian masuk ke root ya. Kalau misal kalian lihatnya terakhir itu ini, dollar gini, itu artinya kalian masuk user biasa belum ke root. Jadi pastikan kalian masuk itu ke root ini, akhirannya hashtag, oke? Oke, lanjut. Yang kedua berarti bisa kalian skip buat akses root VPS, karena kalian kalau mau login ya udah login lewat root aja. Kalian bisa skip. Kita lanjut ke yang ketiga aja langsung, copy paste. Oke, kita tunggu. Sambil nunggu kita cepetin juga biar nggak lama. Kalau ada seperti ini kita yes saja, dan IPv6 juga yes saja.
Oke, kalau misal error seperti ini, sepertinya VPS-nya restart lagi. Kita cek dulu di kodenya apakah benar restart. Nggak disebutin sih di sini, tapi kalian mungkin aja ya. Oke, kalau restart lagi, kita coba connect lagi ke VPS-nya. Kita putih lagi. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti mungkin udah terinstall ya. Kita masuk ke Oke, untuk mengecek menunya kita tulis aja menu. Nah, udah masuk ya. Ini ada beberapa yang mungkin kalian perlu edit dikit. Yang pertama mungkin kita ke 18 dulu untuk ke setting. Nah, di sini ada add or change subdomain host for VPS. Oke, kita pencet satu. Nah, ke domain hostnya saya sudah punya domain sendiri yaitu tupi.my.id. Kalian perlu ubah di Cloudflare dulu, mungkin didaftar di Cloudflare untuk domain ini. Oke. Oke, sudah masuk. Kita clear saja. Nah, di sini kita bakal contohin bikin akun SSH. Kita pencet satu, kemudian kita pencet satu lagi. Habis itu kalian kasih username, misal ini. Nah, seperti itu udah selesai. Jadi itu aja mungkin tutorial untuk cara bikin VPS ini. Ya, ada tambahan dikit ya. Jadi ini tadi gue ada sesuatu yang nggak berhasil. Kalau kita cek di menu, kemudian dicek di mana ya, di 15 itu kalau misal ada banyak yang mati tuh, kayaknya misal di webshop ATLS yang penting ini juga mati, itu mungkin karena apa ya, sistem operasi kalian itu nggak disupport sama ini aslinya itu cuma support Debian sama Ubuntu, dan Debiannya Ubuntunya itu nggak semua, cuma beberapa aja. Bentar aku cek. Nah, ini Debian 10 atau 9, Ubuntu 18 atau 20. Jadi tadi di sini di Ubuntu yang sebelumnya 16 itu error karena ya nggak secara official disupport gitu. Jadi ada banyak service yang gagal diinstal. Oke, jadi itu mungkin tambahannya ya. Biar nggak banyak error, kalian pastiin kalau itu versi VPS kalian itu Ubuntu 18 atau 20 atau Debian gitu. Oke ya.